Oke Kak, kali ini kita akan bahas fenomena fisika yang lainnya, yaitu tentang mengapa AC dipasangnya di atas. Kenapa? Emang berarti ada penjelasan secara fisikanya ya Kak ya? Ya, ada loh Kak. Nah, jadi emang penempatan AC itu dipertimbangkan juga secara ilmunya. Jadi ada nih hubungannya sama fisika gitu. Oh, makanya kenapa selalu di atas ya, nggak pernah di bawah ya si AC itu? Iya, begitu Kak. Kecuali yang portable, mungkin ada ya sekarang mah yang jualan portable yang gitu kecil-kecil ya, ya. kecil-kecil. Oh Iya. gitu. Jadi Tapi- kenapa nggak di bawah tuh, kenapa tuh? Nah, iya. Jadi mungkin kita tarik dulu ke sejarah ya Kak. Boleh. Sejarahnya sedikit. Jadi emang manusia yang tinggal di daerah subtropis itu menyadari ya awalnya itu dari makanan nih, produk makanannya itu ternyata mudah rusak ketika di lingkungan ruangan gitu, di suhu ruangan saja gitu. Jadi mereka itu memikirkan gimana caranya supaya lebih awet dan ditemukan bahwa itu tuh perlu suhu yang lebih dingin. Kayak untuk gitu. mengawetkan makanan awalnya. Iya, Oke. kayak gitu. Nah, kemudian ada diceritakan juga bahwa daerah Romawi dan juga Cina, es dan salju itu dimanfaatkan untuk mendinginkan ruangannya. Disimpannya itu di bawah tanah. Kalau Romawi sama Cina. Nah, kemudian untuk daerah Mesir kuno, mereka tuh memanfaatkan air yang disimpan di bejana dan ditempatkan di atap rumahnya. Di Kayak atas gitu. ya? Iya. Jadi mereka oke. tuh menggunakan prinsip evaporasi dari siklus air. Iya, dari Sudah siklus pelajaran air. lagi ya itu ya? Iya. Oke. Gitu. Emang luar biasa ya orang-orang zaman dulu juga gitu Kak. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian berkembang dan terlintaslah untuk menggunakan mesin. Nah, mesinnya itu berupa kompresor yang bisa mengubah suhu panas menjadi suhu dingin kayak gitu Kak. Iya. Menggunakan kompresor. Kemudian ada cerita juga Kak. Apa tuh? Jadi kan ditemukan ya sudah mulai ditemukan mesin pendinginnya dan orang-orang halayak ramai merasakan wah ini butuh nih, kebutuhan umum jadinya, kebutuhan dasar orang-orang jadinya jadi kayak banyak gitu. yang mau. Iya. Oke. Salah satunya orang-orang yang datang ke bioskop. Jadi kan zaman mereka dulu tuh, nih ya? Iya, zaman dulunya. Jadi ngerasa kepanasan kan ya di bioskop tuh. Nah, di saat itu mesin itu kan baru yang pemanasnya. Nah, jadi yang orang-orang yang di bioskop itu memanfaatkan kebalikan dari pemanas ruangan. Jadi sistem pemanas ruangannya itu dibalikan cara kerjanya supaya dapat pendingin ruangan. Tapi penempatannya itu malah di ventilasi lantai. Awalnya tuh kan kalau pendingin terus ditempatkan di lantai, ya ternyata yang dirasakan di bawah itu dingin sekali, tapi di atasnya panas. Jadi tidak merata tuh Kak. Dingin nggak naik gitu? Iya, nah itu tuh ada pembahasan fisika tentang itunya. Nanti itu? Iya, jadi ada faktanya bahwa ketika disimpan di bawah, di ventilasi lantai, ternyata pendingin udara itu tidak efektif cara kerjanya. Jadi malah hanya mendinginkan yang daerah bawahnya, sedangkan daerah atasnya tetap panas gitu, malah kepanasan kayak gitu. Jadi para ahli itu mengembangkan penemuannya sehingga didapatlah AC seperti sekarang dan penempatannya juga disimpan di atas. Gitu, jadi bukan di bawah takut ketendang gitu. Kalau zaman sekarang ya maksudnya. Kenapa sih disimpannya di atas? Kalau di bawah takut ketendang, takut kemainin anak-anak. Bukan hanya itu ya berarti ya? Iya betul Kak. Sebenarnya kayak pemikiran kayak gitu, itu juga nggak terlalu salah sih ya Kak. Jadi kan masuk akal gitu ya. Kenapa nggak di bawah itu tadi takut ketendang, takut dimainin mungkin ya sama anak-anak atau kayak gimana. Nah tapi ternyata ada pembahasan secara fisika, ada penjelasan secara fisikanya juga Kak. Apa tuh penjelasan fisikanya? Nah, jadi sistem kerja AC ini berhubungan dengan konsep termodinamika.
Termodinamika. Iya. Pernah dengar Kak? Kalau termo masih tahu panas ya? Iya, betul. Termometer soalnya gitu. Betul. Tentang termodinamika. Nah, apa itu teh? Termodinamika ya Kak. Nah, kalau termodinamika secara istilahnya itu kan berasal dari bahasa Yunani. Nah, termos itu artinya panas. Termos? Iya, termos. Termos itu ya. Tempat termos? Bukan lagi. Ini bahasa Yunaninya. Termos itu artinya panas dan dinamik itu artinya berubah atau bergerak gitu. Oh, dinamis itu dari sana berarti ya? Iya, bahasa termodinamika. Oke. Sehingga kan termodinamika ini berhubungan erat dengan perubahan atau pergerakan energi panas. Nah, mungkinlah secara sederhana seperti itu Kak. Jadi pergerakan energi panas kayak gitu. Oh, berubahnya gitu ya? Iya. Jadi terus nyambungnya sama penemuan AC apa itu? Si termodinamika iya. itu. Oke. Kita coba ke cara kerja AC-nya dulu mungkin ya Kak. Boleh. Nah, di cara kerja AC ini dia kan memanfaatkan prinsip dari termodinamika. Termodinamika itu. Nah, udara yang keluar dari AC ini kan asalnya dari udara ruangan itu sendiri. Nah, AC ini adalah sebagai tempat sirkulasi udaranya. Oh, oke. Tempat sirkulasinya. Tapi kenapa ya Kak bisa dingin gitu ya? Kan si udaranya sebenarnya, jadi dia tuh ngambil udara yang ada masuk ke mesinnya, dibikin dingin sama dia, gitu ya? Iya. Kenapa bisa dingin berarti itu? Iya, nah di sana tuh ada suatu komponen yang namanya evaporator. Evaporator? Iya, di AC itu. Nah, evaporator itu suhunya itu sangat dingin Kak. Apa benda dia teh? Iya, evaporator komponen di AC-nya. AC. Oh, oke. Gitu Kak. Nah, sesuai hukum termodinamika, jadi kan panas atau kalor itu akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Suhu tinggi itu kan yang panas ya Kak. Nah, suhu rendahnya yang dingin. Jadinya suhu di ruangan ini masuk ke AC, kemudian ke evaporator. Kan suhunya lebih dingin nih Kak. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke ruangan sehingga terus aja melakukan siklusnya. Kayak gitu. Muter aja terus. Iya. Nah, tapi di AC juga kan bakal ini ya, ketika terus berputar itu pasti mengalami kesetimbangan atau suhunya tuh sama antara evaporator sama lingkungan sama suhu tuh. Di AC ini supaya menjaga suhu evaporatornya tetap dingin, dibantu oleh komponen lain yang namanya kondensor. Kondensor tuh ada di AC bagian luar yang suka panas. Iya, yang suka keluar ruangan tuh Kak. Ini. Iya, kayak gini. Oh, ini kondensor namanya. Iya. Nah, tapi dibantu juga ada cairan yang namanya freon. Nah, freon sering dengar. Iya. Ada cairan yang namanya freon. Oh, cairan ya freon tuh ya. Mungkin untuk lebih detailnya dari cara kerja AC, mungkin bisa kita cari-cari lagi ya Kak. Karena mungkin secara detailnya juga saya masih kurang bisa menjelaskan kayak gitu. Kalau detail kalian googling aja lah ya. Nanti cari sendiri. Si komponen AC gitu ya mungkin ya. Iya, cara kerja AC. Nyambung nih Kak, hubungannya si tadi sama nempatin di atas. Oke. Apa hubungannya? Nah, itu tuh masuk lagi ke konsep yang namanya massa jenis. Massa jenis. Pelajaran ya ini mah ya? Iya. Oke. Ini pelajarannya. Massa jenis, gimana tuh Kak? Nah, jadi kalau massa jenis adalah suatu ukuran untuk menunjukkan kerapatan atau kepadatan dari suatu zat. Iya, jadi pada zat yang sama nih Kak, ternyata semakin besar suhunya atau kalornya akan semakin renggang atau semakin kecil massa jenisnya. Kayak gitu. Jadi semakin besar suhunya akan semakin besar suhunya. Ya, semakin panas ya berarti itu ya. Semakin panas akan semakin kecil massa jenisnya untuk zat yang sama.
Semakin kecil masa jenisnya. Yeah. Oke. Kayak gitu. Kan AC nih, AC itu di atas. Kalau penempatannya di atas, dia kan akan lebih dahulu mensirkulasi udara yang di atas. Sehingga udara panas di atas itu diubah menjadi dingin. Nah, kalau suhunya lebih dingin kan massa jenisnya lebih besar. Sehingga yang dingin tadi itu turun ke bawah. Yang panas, yang masih panas di bawah naik ke atas karena lebih kecil massa jenisnya. Kemudian terus disirkulasi sehingga bisa rata deh semua ruangan dinginnya kayak gitu. Ngerti lebih berat kalau bahasa ininya mah ya. Karena si AC itu dingin tuh pasti lebih bakal berat jadi turun. Iya, udaranya yang tuh panas naik. Iya, betul. Muter aja terus. Iya. Sehingga suhunya mencapai suhu yang kita inginkan. Iya, kebayang. Makanya salah satu, kalau ini masih nggak tahu ini benar atau ya nyambungin ya. Makanya kalau AC itu ruangan harus tertutup. Iya, betul Kak. Buat menjaga itu ya. Iya, sirkulasinya supaya lebih efektif. Iya. Oke. Saya juga pernah ngobrol-ngobrol sih sama tukang AC. Saya nggak sampai tukang AC juga nggak tahu ya apakah menjelaskannya masa jenis, kayaknya enggak ya, kayaknya nggak sedetail itu ya. Cuman dia ngejelasin kenapa si ruangan tertutup, katanya tuh biar buat dapat suhu maksimal yang kita inginkan. Betul ya berarti ya? Iya, betul. Iya. Kayak gitu. Itu juga sama loh Kak di pemanasan air. Pemanasan air? Iya, kalau tadi kan tentang AC. Ini di pemanasan air di teko Kakak. Pemanasan air. Iya, pemanasan air. Olahraga gitu. Enggak. Stretching. Salah ya bahasanya. Manasin air gitu. Manasin air, iya. Nih ada contohnya. Nah, ini ada di cara pemanasan air kan api itu memanaskan air bagian bawah. Iya. Nah, air bagian bawah itu kan akan lebih cepat panas ya Kak. Nah, yang panas itu kan jadi suhunya naik. Kemudian massa jenisnya berarti jadi gimana Kak? Jadi kalau suhunya naik lebih ringan. Yang jadi lebih ringan berarti naik. Jadi sini tuh naik. Iya, jadi muter aja terus seperti itu. Jadi di pemanasan dari pemanas air juga, memanaskan air itu juga sama, pakai konsep yang sama kayak gitu. Jadi bukan, itu emang sengaja di bawah teh. Iya. Iya ya. Baru tahu loh. Iya. Kirain karena apinya deh. Bisa aja ya padahal. Kebetulan memang kan apinya di bawah ya. Iya, supaya lebih gampang. Mungkin lebih efektif juga di sini, lebih cepat memanaskannya, ditutup juga kan ya Kak, supaya cepat memanaskannya. Iya, betul. Lebih baik ditutup, sama aja kayak AC juga untuk mencapai suhu yang kita inginkan, ditutup ruangannya. Gitu. Ini kalau kebuka kayak nggak akan panas-panas. Bisa panas tapi lama. Gitu. Iya. Ini kalau suka masak air di rumah, suka dimarahin sama orang tuanya kalau nggak ditutup gitu ya? Iya, supaya lebih cepat harus ditutup kayak gitu. Itu konsepnya gitu ya. Kalau suka bunyi nih kalau kita masak air. Iya, ada yang keluar. Nah, itu kenapa tuh? Nah, kan ketika dipanaskan itu tuh suhu di sininya juga kan akan naik. Nah, di dalamnya juga ada uap airnya. Nah, ketika dipanaskan, uap airnya juga akan semakin tinggi itu tekanannya. Oke, nah mereka itu si uap airnya berusaha untuk keluar, kan tadi ditutup nih Kak. Jadi keluarnya itu lewat lubang yang kecil tadi, kan sisanya ada ya. Tapi karena kecil, keluar si uap airnya jadinya berbunyi kayak gitu. Makanya ada bunyinya. Kayak gitu, iya. Itu kayak ditiup dari dalam gitu Kak. Kayak gitu. Oke. Masuk akal sekali ya. Iya. Semuanya ternyata masuk akal ya guys ya. Gitu. Berarti aku sedikit penasaran juga sama tadi si zat yang semakin massa jenisnya semakin panas. Apa sih? Kalau makin panas, massa jenisnya makin kecil. Iya. Gitu ya. Ada contoh lainnya gitu? Nah, mungkin supaya bisa kita buktikan secara sederhana, ada nih Kak, saya punya tontonan dari sebuah praktikum yang menjelaskan bahwa
suhu itu mempengaruhi massa jenis. Suhu mempengaruhi massa jenis. Iya. Yang tadi saya bingung itu ya, Iya. walaupun ya agak kebayang dari sini dikit sih. Iya. Nah, udah Kak ya kita tonton. Dari video tadi ya? Iya. Gimana, Jadi gimana? tadi itu kan air yang panas, kita tandain lah, diwarnain kan ya, ditandain warnanya. Pakai merah nih. Ya, yang panas kemudian merah ya tadi ya. tadi terus air dinginnya ditandain sama warna Biru. Iya, betul Kak. Nah, tadi ketika air panas dan air dingin, Betul. kita campurkan, tapi jangan lupa kan di ini ya ditahan dulu tadi itu sama suatu kayak plat gitu. Ketika air panasnya di atas, dia nggak kecampur. Karena tadi massa jenis yang panas itu kan akan lebih ringan. Kayak gitu Kak. Ketika massa jenisnya lebih ringan, jadinya tidak turun ke bawah, jadi tidak tercampur. Sedangkan tadi sebaliknya, ketika yang dinginnya di atas atau yang biru nih di atas, maka pas dibuka platnya mereka tercampur ke bawah. Karena kan yang dingin tuh lebih besar ya massa jenisnya. Jadi mereka turun ke bawah kayak gitu dan tercampur. Pembuktiannya seperti itu ya. Pembuktian massa jenis dengan suhu tadi. Suhu atau kalornya. Iya. Gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi manasin air gitu ya, kan air panas. Kita simpan di ember, embernya udah ada air dingin. Iya. Simpan air panas. Iya. Makanya sih yang panasnya atasnya doang. Bisa aja kayak gitu kalau kita nggak aduk. Iya, kalau nggak diaduk tuh ya. Iya. Bisa aja kita rasain tuh mungkin kalau iya di atas panas, di bawah tuh bisa kita rasakan dingin, masih dingin gitu. Kecuali kita suka bantu diaduk gitu baru tercampur. Kepikiran juga tadi kalau kayak kita mesen minuman apa, biasanya sih sering es teh manis ya. Oh iya. Di kafe, di apa gitu. Biasanya kalau yang saya tahu sih bukan karena tentang massa jenis dan lainnya ya. Biasanya pakai air panas dulu buat ngelarutin gula atau lain sebagainya. Baru dikasih es, air dingin. Berarti itu juga karena yang panasnya di bawah, kalau secara pelajaran tuh akan naik dia tuh. Ya, bisa Kak. Gitu. Sesuai sama massa jenis, konsep massa jenis tadi yang kita udah tahu ya. Gitu. Kecuali biar cepet ya diaduk ya. Iya. Cuman kan di sana kebetulan udah ada larutan gula juga. Jadi air dan larutan gula itu berbeda juga sebetulnya massa jenisnya. Jadi iya, konsep massa jenis tadi berlaku untuk zat yang sama. Kayak gitu. Air dan air. Iya, untuk zat yang sama, semakin besar suhu atau kalornya akan semakin ringan massa jenisnya, kayak gitu. Makanya yang panas lebih ringan tadi itu ya? Iya, untuk zat yang sama. Mungkin tadi untuk es
teh ya, dari Karena ada gula air ya dan tadi gula ya. juga, berbeda masa jenisnya. Oh, Bisa iya, aja iya, mungkin iya. tercampur, tapi menunggu waktu yang lebih lama. Oh, Makanya kita bantu oke, aduk oke. kayak gitu. Jadi emang si termodinamika ini dengan masa jenis tuh ya nyambung gitu ya. Iya, Termodinamika itu tadi apa? Panas ya? tentang panas, iya. Oke. Dinamik dan termos. Ya, itu ingetnya itu ya. Oh, berarti kalau dari video yang tadi kita tonton nih, hubungannya sama AC ya tadi ya, karena Iya. perbedaan masa jenis, betul ya? Iya, betul, Oh, langsung pinter. Iya. Semoga kalian juga langsung ngerti ya. Apalagi masih sekolah sih harusnya masih panas ya di pikiran. Iya, Ini pelajaran karena belajar juga nih, pelajaran kelas SMP berapa ini? juga belajar. Oh, SMP udah belajar ya? Iya, tentang masa jenis. Oh, oke. Termodinamika? Termodinamika di SMA? Oh, iya, SMA. Termodinamika. Berarti yang SMA harusnya ngerti banget ya, karena Iya. ini pelajaran SMP juga udah dipelajarin ya tentang si AC. Jadi tadi ya kenapa posisinya di atas tuh karena itu ya, Iya. bukan semata-mata estetik dan lain sebagainya Iya. ya, tapi biar karena masa jenisnya tadi biar si ruangan lebih cepat dingin, Iya, betul ya, betul, dan lebih Kak. merata gitu. Jadi yang namanya penemuan dan lain sebagainya kan berdasarkan pengalaman juga ya. Kalau tadi kita kakak cerita dari yang lama-lama dari zaman dulu banget bahkan ya, si mesin tentang pendingin ruangan lain sebagainya. Jadi kenapa AC ada di atas? Itu jawabannya. Jadi biar lebih cepat dingin daripada kita simpen di bawah gitu ya. Betul, Kak. Kalau ada yang mau nyobain, boleh simpen di bawah juga nggak apa-apa Iya. ya. Bisa. Atau dulu tuh sempat ada yang rame, tapi udah lama banget ya. Yang Ada yang mana tuh, nyimpen. Apa tadi namanya ini tuh? Kondensor ya? Nah, kondensornya ya. Ada yang nyimpen di dalam. Oh, iya? Ada dulu sempat ramai Masa banget. iya? Nggak tahu, mungkin di Facebook, Twitter ya zaman Oh dulu iya, ya. kita cek-cek lagi Iya, nih. nanti kalian juga Jejak kalau digital. pernah tahu ya bisa komen aja ya. Pernah ada kan, saya pernah lihat loh, ada yang Wow. saya nggak mau ketipu sama penjual, jadi saya simpen dua-duanya di dalam. Oh, Gitu. dua-duanya di dalam. Jadi muter terus dong ya, Nah, Kak? itu kan bakal panas ya berarti ya. Iya, tetap panas gitu ya. Ada, jadi dia kayaknya kurang mengerti mungkin ya secara konsep. Jadi kan satu harus di luar ya buat Iya. ngeluarin panas ya. Ngebuang panasnya. Iya, dia betul. takut dicuri orang mungkin, Oh, jadi dia iya. simpen di dalam dua-duanya. Kebayang itu panas Iya. gimana. Mungkin yang masih berpikir seperti itu bisa nonton ini ya, Iya, Kak, supaya tahu. Jadi alasannya kenapa sih ini tuh selalu di luar ruangan ya, nggak pernah di dalam, dan biasanya jauh dari lalu lalang orang ya. Iya, Si karena kan emang panas, panas juga, banget ya ini ya, Iya. ngeluarin. Kadang di atap, Ya, kadang betul, di betul. daerah belakang rumah, Belakang-belakang, kayak gitu. dekat gudang. Iya, betul. Iya, makanya posisinya ya tadi secara masa jenis tadi ya, berarti nyambung-nyambungin aja lah itu. Gitu paling. Iya. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih banyak hari Iya, ini. makasih juga, Kakak. Semoga nanti kalau kalian ada ide-ide buat konten apa, boleh komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe, di like juga, dinyalain loncengnya, di share ke teman-temannya, di follow juga Instagramnya, ada Tridaya Group Official, sama TikToknya Tridaya Group. Itu juga sama, kita update konten-konten yang berbeda gitu. Kalau mau video-video pendek, di short juga ada, kita update. Di TikTok juga update. Ini buat versi panjangnya biar kalian ngerti. Gitu ya, Iya. Kakak ya. Iya, Kak. Terima kasih ya semua sudah nonton. Bye-bye. Bye-bye.